Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabarakallahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bosan-bosannya untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, rahmat, kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan jika kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena memang begitu banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallaha la tusuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tusuha, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung nikmat Allah, karena memang begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur yakinlah Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambah nikmat tersebut, tentu dengan nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, la inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang yang bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Dalam surat Al-Asr yang sudah kita semua hafal, ayat yang mudah sekali kita hafal, singkat, pendek, namun memiliki makna dan penjelasan yang sangat mendalam. Tentu seorang mukmin ketika menghafal ayat ini bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar membacanya, harus ada pelajaran yang harus diambil di dalam dirinya dan diamalkan di dalam kehidupannya. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini Allah kabarkan kepada kita, wal asr, demi masa. Allah ngabarkan kepada kita demi masa, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu
berada di dalam kerugian. Manusia berada di dalam kerugian. Allah yang mengabarkan demikian. Secara umum manusia berada di dalam kerugian, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang pejabat ataupun orang biasa, yang muda maupun yang tua, yang kaya maupun yang miskin. Secara umum, ya ustadznya, ya jamaahnya, semuanya berada di dalam kerugian. Tapi Allah kecualikan illal ladzina amanu. Dalam ayat selanjutnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, beriman lalu beramal soleh. Maka iman ini tidak cukup pengakuan di dalam hati, tidak cukup pengakuan juga cukup dengan lisan. Tapi iman ini harus terkumpul 3 perkara. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Tidak cukup iman ini pengakuan dengan lisan, saya beriman kepada Allah, namun tidak sholat, namun tidak puasa, namun tidak melakukan amal kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka iman ini belum sempurna. Maka Allah lanjutkan wa amilus shalihat, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani rahimakumullah. Ayat yang mulia ini kita semuanya menghafalnya dan mengetahuinya, namun pengamalannya cukup berat. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalamnya, agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang merugi baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Kaum muslimin, modal yang Allah berikan kepada kita waktu. Kalau kita bicara waktu, kita bicara umur. Kita bicara waktu, bicara umur. Umur kita, umat Nabi Muhammad SAW, itu hanya 60 sampai 70 tahun. Dan ini dikabarkan Nabi SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini menunjukkan kaum muslimin, umur kita hanya sampai 60 tahun atau sampai 70 tahun. Bahkan saya hanya sedikit yang melebihi usia tersebut. Karena Nabi SAW melanjutkan, wa qallubuhum man yajuzu zalik, dan sangat sedikit orang yang melebihi usia tersebut. Dan kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Walaupun Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita umur umatnya 60 tahun sampai 70 tahun, tapi namanya kematian itu akan datang kapan saja. Tidak mengenal umur dan usia, tidak mengenal kaya dan miskin, tidak mengenal tua dan muda. Kalau sudah waktunya Allah panggil, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka kaum muslimin sedang Jumat rahimani rahimakumullah, khutbah kali ini mengingatkan kita bersama-sama, khususnya pada khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini menjadi introspeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Itu hari di kehidupan akhirat. Apa yang sudah kita persiapkan kaum muslimin ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang harus kita siapkan adalah amal soleh. Amal soleh kaum muslimin. Maka bagaimana nanti Allah sebutkan dalam Al-Quran penyesalan bagi orang-orang yang mereka meninggalkan amal soleh ketika di dunianya, dan dia minta dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ke dunia ini untuk melakukan amal soleh yang telah ditinggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadakumul maut, apabila datang kematian kepadanya, kematian datang kepadanya, salah seorang di antara mereka datang, hatta idza jaa ahadakum maut, hingga datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbirji'un, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia, minta kepada Allah. Dikembalikan lagi ke dunia untuk apa? Dalam ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, la'alli a'malu shaliha fima taraktu, agar aku dapat melakukan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Amal soleh yang ketika di dunianya ditinggalkan, minta sama Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk melakukan amal soleh tersebut. Dilanjutkan oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah, sekali-kali tidak. Kalaupun kalian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi ke dunia, kata Allah, innaha kalimatun qailuha, sesungguhnya itu adalah ucapan kalian saja. Kalaupun kalian dibangkitkan lagi oleh Allah, kita dibangkitkan oleh Allah, dan tentu kalian akan beramal soleh. Itu hanya ucapan kalian saja. Maka kaum muslimin, ini kesempatan kita hidup. Maka beramallah soleh dengan sebaik-baiknya. Usia umur kita modal yang Allah berikan kepada kita, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Isi waktu dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang, di antara kebaikan keislaman seseorang, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Maka sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, tinggalkan. Isi waktu dengan sebaik-baiknya. Hadiri majlis ilmu, hadiri sholat berjamaah, luangkan waktu baca Quran, luangkan waktu untuk berbakti kepada orang tua, dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka isi waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena kaum muslimin, umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umurihi fima afna, hingga dia ditanya oleh Allah tentang umurnya. Kelak kaum muslimin, kita di akhirat akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan beranjak, tidak akan pindah sebelum Allah tanya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Maka hendaklah kaum muslimin, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ini cukuplah bagi kita sebagai peringatan. Sebagai peringatan, usia yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usia yang dipanjangkan ini pun harus kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma tadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir.
Perhatikan kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa waktu yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Ayat ini maksudnya dijelaskan oleh ulama tafsir, yaitu usia 40 tahun. Ketika seseorang usia 40 tahun sudah berfikir tentang kehidupan akhirat. Kan jika kita kembali kepada hadis Nabi SAW, hanya 60 tahun kita jatah hidup, berarti tinggal 20 tahun lagi kita hidup. Itu pun kalau sampai, kalau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, usia 40 tahun adalah usia kematangan seseorang. Kematangan seseorang ketika usia 40 tahun sudah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Tinggalkan segala perbuatan yang tidak manfaat. Kembali kepada Allah, taubat kepada Allah atas perbuatan dosa, lakukan amal ketaatan kepada Allah, karena usianya mendekati kematian kaum muslimin. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kaum muslimin dan Jumat rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat, mengingatkan kita untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Siapkan bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atil hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan buruk dapat dihapus dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, menambah keimanan kita, mengingatkan kita akan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan akhirat adalah kekal yang abadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di khutbah kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang husnul khatimah, dan Allah jauhi kita dalam kematian su'ul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik.
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة